Salam sehat untuk kita semua. Saya Vera, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kupang. Di video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Petronella. Selamat pagi, Ibu. Ya, Ibu Nela Petronella ini biasa disapa dengan Ibu Nela, dan beliau akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, mari kita langsung mulai kegiatan praobservasi ini. Bagaimana kabar Ibu Nela? Baik. Ya, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan praobservasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Ibu Nela lebih siap dan percaya diri saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya akan mengamati beberapa hal yang sudah kita bahas sekarang ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nela. Bolehkah? Ya, boleh. Baik. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kelas nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran nanti adalah agar peserta didik dapat menyusun kalimat passive voice dengan baik dan benar. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti tentang membuat kalimat passive voice dengan baik dan benar. Berarti materi yang akan Ibu berikan nanti adalah tentang passive voice ya. Untuk pengembangan siswa, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang untuk pengembangan siswa saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasi dan menyusun kalimat passive voice, di mana mereka akan melakukan aktivitas eksplorasi untuk menemukan contoh kalimat passive voice dari berbagai sumber, baik dari buku teks maupun dari video. Baik, berarti yang akan Ibu terapkan nanti mereka menemukan contoh kalimat passive voice berupa dari berbagai sumber ya, baik itu dari teks bacaan maupun video. Oke, berikutnya bagaimana dengan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Ya, sesuai dengan rencana pembelajaran, maka saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana dalam model ini siswa akan diajak untuk menemukan konsep passive voice secara mandiri melalui aktivitas, eksplorasi, dan diskusi. Baik. Tadi Ibu menjelaskan tentang pembelajaran yang dipakai, model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Oke, berikutnya strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka seperti audio, visual, dan kinestetik. Tugas yang diberikan akan disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Baik, sangat bagus Ibu. Baik, berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nanti tentang memetakan audio, visual, dan kinestetik. Berarti tugas yang diberikan juga sudah disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Berikutnya untuk konten, bagaimana cara Ibu menyediakan materi bagi peserta didik? Ya, peserta didik akan mendapatkan berbagai kalimat aktif yang berbeda-beda. Mereka akan diminta untuk mengubah kalimat tersebut menjadi passive voice dan mencari contoh lain dari berbagai sumber yang mereka temui. Baik, berikutnya bagaimana dengan penilaian dalam kelas? Ya, untuk penilaian dalam kelas, saya akan menggunakan tes tulis untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang passive voice, dan juga
akan ada penilaian sikap peserta didik melalui observasi saat mereka berdiskusi dan bekerja sama. Baik, untuk mengukur pemahaman siswa, Ibu Nela menggunakan tes tertulis. Kemudian untuk penilaian sikap itu menggunakan pengamatan observasi saat mereka bekerja sama dan juga berdiskusi dan bekerja sama. Berarti ada rubrik penilaian yang sudah Ibu siapkan ya. Baik, untuk sasaran kelas, kelas berapa yang akan diajarkan? Itu kelas yang menjadi sasaran yang untuk saya observasi nanti itu di kelas 9, khususnya kelas 9H. Oke, baik, berarti kelas 9H. Kemudian waktu jam berapa dan di hari apa ini? Kelas 9H itu jadwal mengajar saya di hari Selasa. Itu pelajarannya dimulai pukul 11.50 sampai berakhir pada pukul 13.50. Jadi itu jam terakhir. Oke, baik. Berarti nanti kita akan bertemu di hari Selasa. Hari Selasa di jam ke-6 ya Ibu ya? Jam 7, jam 8, 9. Oke. Berarti kita akan bertemu di jam ke-7 pada hari Selasa. Baik, terima kasih Bu Nela. Saya hanya ingin memastikan arah kegiatan pembelajaran Ibu karena itu yang akan saya pantau pada saat observasi nanti. Saya harap pada hari Selasa nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai rencana yang sudah disiapkan. Semoga semua bisa teramati dan tercatat dengan baik. Kita akan berjumpa lagi di kegiatan observasi mendatang. Oke. Baik, sampai jumpa Ibu. Semoga lancar. Terima kasih. Good morning, boys and girls. Good morning, ma'am. How are you this morning? We are fine. Okay, good. And I am good. Okay, before we start with our lesson, sebelum kita mulai belajar, I need Vanessa, please lead us in prayer. Silakan maju pimpin kita berdoa. Oke, terima kasih Vanessa, thank you. Ya, oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita membuat sesuatu keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas. Kira-kira selama pembelajaran dan keyakinan kelas ini akan berlangsung selama 1 semester. Kira-kira apa yang akan kita sepakati bersama selama 1 semester ini? Fokus pada pelajaran. Silakan apa? Fokus pada pelajaran. Yang kedua, Sama pada tugasnya. oke, membuang sampah pada tempatnya. Tiga, Bersama dalam diskusi. bekerja sama dalam diskusi.
menjawab tugas yang diberikan. Masih ada? Bagaimana kalau ada yang ingin ke kamar kecil? Meminta izin jika ingin ke toilet. Oke, baik. Jadi ini keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas ini akan berlaku selama 1 semester. Kita setuju ya? Sepakat? Terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada satu, yakni Oke, siswa dapat yang diharapkan di akhir pertemuan kita hari ini adalah siswa dapat membuat kalimat pasif dengan baik dan benar. Baik, kalian tentunya sudah pernah belajar dan di materi bahasa Indonesia sudah pernah mendengar kalimat pasif dan kalimat aktif, ya kan? Benar atau tidak? Ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Membuat kalimat passive voice dengan baik dan benar. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Mungkin salah satu berikan saya contoh kalimat aktif dalam bahasa Indonesia dulu. Masih ingat? Contoh kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Oke, saya kasih contoh ya. Coba kameramen baca kalimat ini. Ibu memasak nasi goreng. Oke, ibu memasak nasi goreng. Saya masih ingat kira-kira ini contoh kalimat aktif ya. Ini kalimat aktif. Kira-kira kalau kalimat aktif ini kita rubah menjadi kalimat pasif, kira-kira jadi apa? Ya, Ibu tidak memasak nasi goreng. kalimat pasif. Nasi goreng dimasak oleh ibu. Oke, good. Nasi goreng. Oke, nasi goreng dimasak oleh ibu. Oke, itu dalam bahasa Indonesianya ya. Pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu kalimat yang kata kerjanya atau predikatnya dimulai dengan awalan me. Sementara dalam kalimat pasif nanti me diganti dengan awalan imbuhan, awalan di. Baik, mari kita lihat beberapa contoh kalimat pasif dalam bahasa Inggris. So please open your book on page 65, halaman 65.
page 65 and page 66. Silakan lihat di buku. Orangutan habitat in page 65. Orangutan habitat is threatened by people doing deforestation. Oke, saya berikan beberapa contoh kalimat pasif. The students clean the table. Ini contoh kalimat aktif. Sekarang sebelum kita belajar, mari kita lihat formula atau pola yang biasa dipakai untuk membentuk sebuah kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita lihat dulu formulanya. Di sini ada subjek, sini ada verb, dan ini ada objek. Formula daripada kalimat pasif: subjek, verb, dan objek. The students clean the table. Kalimat ini untuk kita rubah menjadi kalimat aktif. Perhatikan. Dan kalau dalam bahasa Indonesia tadi ibu memasak nasi goreng. Nasi goreng dimasak oleh ibu. Yang tadi berkedudukan sebagai objek, kita letakkan di awal kalimat objek menjadi subjek. Oke, the table is cleaned by the students. Tentu kalian bingung, ibu kenapa di sini ada dalam kalimat aktif di sini clean. Sekarang dalam kalimat pasifnya menjadi clean. The table is cleaned by the students. Perhatikan baik-baik. Saya ingatkan kembali pelajaran awal ketika Anda menggunakan bahasa Inggris, ada yang namanya pronoun atau kata dan kata ganti. Kita mulai dengan pronoun yang pertama, ada I, you, we, they. Kemudian ada he, she, dan it. Perhatikan. Dalam pronoun itu sudah ada jodoh yang paten yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Contoh, saya kasih contoh ya. I, dia diikuti oleh to be, am. Kemudian, kalau you, next, we are. They, he is. She, it, okay, it is. Ya, sekarang kalian tanya lagi, kenapa di sini ada the students clean the table? Kemudian di dalam kalimat pasifnya menjadi the table is cleaned by the student. Nah, kalian masih ingat bentuk kata kerja? Ada kata kerja itu ada regular verb dan ada irregular verb. Kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Untuk kalimat pasif kita menggunakan pola. Ini aktif ya, ini kalimat aktif. Untuk kalimat pasif di sini pakai subjek. Ini ada to be. Di sini ada verb 3 dan di sini by. Kemudian di sini ada objek. Jadi pola kalimat dalam kalimat pasif ada subjek, ada to be. Yang kita pakai di sini adalah to be, am, is, dan are. Am, is, are. Kemudian verb bentuk ketiga dan diikuti oleh by. Kenapa by? By di sini artinya oleh. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai objek. Kadang-kadang ada juga dalam kalimat itu ditambah dengan kalimat kata pelengkap atau komplement sebagai pelengkap. Tetapi dalam kalimat pasif jangan terpengaruh dengan yang namanya komplement. Dalam kalimat pasif yang harus kita rubah posisinya di sini hanyalah subjek, predikat, dan juga objek. Di sini predikatnya dalam bentuk verb atau kata kerja. Kata kerja yang kita pakai di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Clean, kata kerja membersihkan. Kemudian is clean,
dibersihkan atau terbersihkan. Nah, tadi kalimat pasif, the students clean the table. The table is cleaned by the students. Sekarang bagaimana kalau kalimat itu dengan dimulai dengan subjek atau pronoun they? Kita lihat contoh. Ada contoh. Oke, saya berikan satu contoh. Sometimes it yang leaves. Perhatikan di sini, yang mana yang menjadi subjek? Yang sometimes. Berikut, kata kerjanya apa? It. Kemudian objeknya? Yang leaves. Perhatikan, bekantan it yang leaves. Perhatikan di sini, subjek di sini bekantan. Kalau pronoun dari bekantan, kata ganti bekantannya apa? It. Ada yang jawabannya lain? Oke. Kalau cuma satu bekantan, berarti kita ganti pronounnya adalah it. Tanpa s ya. Kalau tanpa s dia menjadi it. Tetapi karena di sini bekantan berarti banyak bekantan, maka pronoun yang dipakai adalah they. Bisa? Masih ada bentuk singular, ingat singular dan plural. Sudah? Sekarang bekantan it yang lives. Ini kalimat artinya. Kira-kira kalimat pasif dari kalimat ini apa? Bekantan it yang lives. Tadi posisinya objek menjadi subjek. Jadi dia akan berubah menjadi ya, yang lives ya. Pakai apa? To be apa sini? Pola kalimatnya subjek diikuti oleh to be, kemudian verb 3. Kita lihat verbnya di sini adalah it. Sekarang bentuk ketiga daripada it apa? Eat, ate, eaten. Ya, eat, ate, eaten. Berarti kita nanti pakai kata eaten. Kemudian by bekantan. Pertanyaannya, kita pakai to be apa? Ya, are. Young leaves are eaten by bekantan. Kenapa pakai are? Karena di sini young leaves daun-daun muda, berarti banyak daun, ya kan? Daun bukan cuma daun muda, daun-daun muda, young leaves. Young leaves, pronoun dari young leaves adalah tadi benar sekali they. Maka young leaves atau they are eaten by bekantan. Bisa? Saya kasih contoh kalimat lagi. Kalian coba change atau mengubahnya menjadi kalimat pasif. Oke. Sinta cooks fried rice. Perhatikan di sini, Sinta cooks fried rice. Kenapa ibu di sini ada Sinta terus ada cook tambah cooks ditambah jadi Sinta cooks. Sinta cooks fried rice.
Sinta memasak nasi goreng. Ya, kita identifikasi di sini Sinta berkedudukan sebagai subjek. Kata kerjanya di sini adalah bu atau predikannya ya. Kemudian ini jadi sudah. Sekarang kita lihat. Kalau kalimat ini kita ubah menjadi kalimat pasif jadi apa? Silakan Farel. Fried rice. Ya, is cooked by Sinta. Okay, good. Fried rice is cooked by Sinta. Terima kasih Farel. Thank you. Kita lihat di sini. Kalian pasti bertanya, Ibu, kenapa sini pakai is? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Is ya? Cuma satu, nasi goreng. Dia hanya memasak nasi goreng. Fried rice. Jadi kalau pronounnya diganti dengan it. Maka di sini jadi it dengan is. Sudah? Bisa ya? Oke, saya akan coba kalimat lagi. Ini ada dua objek. Perhatikan. Sinta cooks fried rice and burger. Silakan baca kalimatnya sama-sama. 1, 2, 3. Sinta cooks fried rice and burger. Sinta cooks fried rice and burger. Sekarang, how to change this sentence, this active sentence into passive voice? Kira-kira mengubahnya jadi apa? Ya, mana? Ini jadi yang pertama ini kan jadi. Terus kata kerjanya mana? Dan ini. Oke. Lihat ya, objeknya dia berpindah tempat menjadi subjek. Silakan. Lihat ya. Silakan cara baca. Oke, jawaban dia fried rice and burger is cooked by Sinta. Bagaimana? Ada pendapat yang lain ya? Terima kasih ya. Oke, ada dua jawaban. Terima kasih. Yang pertama, oke, di sini ada dua kalimat. There are two answers. Yang pertama, fried rice and burger is cooked by Sinta. Kemudian jawaban yang kedua dari Keisha, fried rice and burger are cooked by Sinta. Kira-kira menurut pendapat teman yang lain, yang mana yang benar? Ya? Alasannya apa? Ada dua item yang dimasak, yaitu fried rice dan burger. Sudah, fried rice and burger are cooked by Sinta. Sudah, mungkin bisa jawab penjelasan ibu, ada yang masih belum mengerti? Bisa? Okay, now please sit in groups of 4. Satu kelompok 4 orang. Saya berikan tugas, silakan dikerjakan. Satu kelompok 4 orang. Sit in groups of 4. Silakan balik.
bentuk ketiga daripada kata kerja ini. Kalau ini kan fit, ya, bentuk ketiga daripada kita. Oke. Oke. Waktu untuk presentasi silakan. Yang untuk nomor 1 kelompoknya ya. Stand up and read your sentence. Monica reads a book about bekantan. A book about bekantan. It's written by Monica. Could you please to write down your sentence? Silakan terus. Supaya kita lihat di bawah. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Monica. Kita lihat, tepuk tangan. Iya, ini hasil jawaban daripada kelompoknya Monica. Sekarang kita lihat kelompoknya case ya. Silakan perhatikan, baca kalimat ini. Monica reads a book about bekantan. Ini kalimat pasifnya. Mereka sudah benar. A book about bekantan ini menjadi a book ini sebagai objek, about bekantan ini sebagai komplimen. Ya. Dia langsung a book about bekantan ya is. Ada yang mana pakai R? Pakai is atau R? R. Sana pakai R. Kemudian kalau sana pakai R ya. Kemudian ini bagaimana bentuk ketiga dari pada kata read? Read, read. Ya. Sekarang ada dua jawaban, ada yang pakai is, ada yang pakai are. Kita lihat subjeknya di sini a book. Pasti ada yang berpikir bahwa oh ini pakai bekantan, kan? A book about the bekantan. Yang menjadi subjek di sini adalah bukan bekantannya, tetapi a book. Ingat biasakan awal kalimat harus huruf besar. A book about bekantan tetap pakai is. Hanya di sini bentuk ketiga daripada read ini termasuk dalam kelompok irregular verb. Kata kerja yang tidak beraturan. Read, read, read. Sudah? Jadi di sini kita ganti
Green menjadi red. Sini tetap pakai is, tidak pakai are. Coba kalian baca kalau bagi bersama-sama. 1, 2, 3. The book about Bekantan is read by Monita. Ulangi. A book about the Bekantan is read by Monita. The book about Bekantan is read by Monita. Ya, buku tentang Bekantan dibaca oleh Monita. Berikut nomor 2. Kelompoknya Farah. Silakan Farah. Belum? Kelompoknya Vanessa. Oke, masing-masing harus lihat ya. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompoknya ya. Silakan kita baca. Helmeted hornbills feed their chicks. Read the sentence 1, 2, 3. Sama-sama. Oke, feed kita lihat ya. Di sini ini adalah subjeknya, ini verbnya, dan ini objeknya. Sekarang kita lihat verb ketiga, bentuk ketiga verb dari kata feed adalah fed. Sekarang kita lihat bagaimana dengan their chicks. Kenapa di sini pakai are? Karena di sini anak-anaknya. Di sini kalau kita ganti dia pronoun dia menjadi bisa dong? Bisa mengerti? Bisa? Oke, kita lihat. Datang ke nomor 3. Kelompoknya Heri. Silakan nomor 3 Heri. Oke, perhatikan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat mari kita lihat. Untuk membentuk, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, langkah yang pertama kita buat tadi adalah menentukan mana subjeknya. Berarti ini sebagai subjek. Verbnya yang mana? Case. Predikat di sini sebagai verb, sebagai predikat. Maka di sini sebagai objek. Ini apa namanya? Pelengkap atau komplement. Tadi dijelaskan untuk mengubah menjadi kalimat aktif, posisi yang tadi objek dia akan menjadi subjek. Kemudian verbnya di sini kita rubah menjadi verb bentuk ketiga. Nah, kira-kira menurut kalian ini ada jawaban selain jawabannya si Berry? Ada tidak? Kesia, ini siapa? Ini siapa kan? Kelompok yang di belakang. Bagaimana jawaban Anda untuk nomor 3? Belum? Kelompoknya ini. Silakan maju. Farel, ya silakan Farel.
Kemudian jawaban dari si Farel. A notebook is taken by Pipit when she does the bird watch. Kira-kira ini benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Bentuk ketiga daripada kata takes adalah taken. Di sini kenapa takes? Karena di sini subjeknya adalah ya Pipit. Di sini pronoun dari Pipit adalah she. Sudah? Oke. Jadi a notebook is taken by Pipit when she does the bird watch. Sudah mengerti kira-kira sampai kita sudah mulai tiga nomor ini. Masih ada yang belum mengerti? Supaya saya jelaskan dulu. Saya simpulkan. Sudah atau belum? Ya. Yang pertama, kau ketahui di sini adalah ini. Pronoun, kata ganti. I, you, we, they, he, she, dan it. Kemudian to be, silakan kembali ke ya, Tidak, balik lihat dulu saja. ya. Ya. Karena di dalam kalimat pasif itu kita menggunakan pola subjek, kemudian to be, kalau di sini ada am, is, are, kemudian diikuti lagi oleh verb 3. Ya, lihat di sini subjek, to be, verb 3, by, dan ini objek, dan ini adalah complement. Yang perlu diketahui adalah kita harus memahami verb 3, kata kerja, bentuk ketiga daripada kata kerja. Selain personal pronoun atau pronoun, kita harus pahami to be, am, is, are. Kapan kita pakai to be, am? Kalau subjeknya I. Kemudian are kalau subjeknya you, we, they. Sedangkan is kalau kita pakai is, kalau kita subjeknya adalah he, she dengan it. Selain itu, tadi seperti ini pipit, kita pakai is karena pronoun daripada pipit adalah she. Dia berpasangan dengan is. Berikut lagi, kalau subjeknya dimulai misalnya tadi bekantan, kira-kira pakai apa? Ya, are. Kenapa pakai are? Karena bekantan banyak, bekantan berarti lebih dari satu. Oke, saya tahu begitu. Sekarang titik berat kita di sini lagi adalah pada verb bentuk ketiga, verb 3. Sebelumnya dijelaskan ada bentuk regular verb, kata kerja yang beraturan regular verb, dan ada irregular verbs. Contoh kata kerja yang beraturan. Play. Bentuk kedua dan bentuk ketiganya sama, hanya ditambahkan dengan ed. Untuk kata kerja yang tidak beraturan, contoh sudah go, went, go. Yang kita pakai dalam kalimat pasif atau dalam passive voice, kita menggunakan yang ini, bentuk ketiga. Sudah kita pakai bentuk ketiga dari kata kerja itu, dan diikuti dengan kata by. Boleh. Ibu
memasak nasi. Nasi dimasak oleh ibu. Sama juga dengan ini. Pipit takes a notebook when she does the bird watch. Ingat, jangan kita terkecoh dengan ini kata pelengkap keterangan ini. Tetapi kita lihat dalam kalimat itu ada subjek, ada verb, dan ada objek. Kita fokusnya di sini. Tadi dalam kalimat positif, dalam kalimat objek, dalam kalimat aktif, dia akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. A notebook is, kenapa di sini is? Karena di sini jumlahnya hanya sebuah notebook. A notebook is taken. Kenapa taken? Karena bentuk ketiga verb 3 daripada kata take adalah taken. Jangan terkecoh, di sini ada takes. Oh, ini kenapa, Bu? Di sini s karena di sini subjeknya dalam bentuk orang ketiga tunggal. Maka kata kerjanya harus ditambah dengan s. Sudah? Jadi a notebook is taken by Pipit. Baru kita tambah dengan komplement pelengkapnya. Kira-kira sampai sini paham? Paham, Pak? Paham. Oke, untuk selanjutnya coba perhatikan halaman 65. Sudah? Perhatikan halaman 65. Di situ ada latihan. Sudah ada kalimat, tetapi Anda diminta menggunakan kata yang mana? Nomor 1 yang bagian bawah ya. Itu these are examples of change from active to passive. Ada contoh di situ. Ingat penggunaan kata verb, kata kerja bentuk ketiga, dan juga penggunaan to be and is are. Sudah? Silakan dikerjakan di rumah. Sudah? Dan itu akan silakan dikerjakan di rumah, nanti dipresentasikan juga di dalam kelompok. Kerja dalam kelompok. Bisa? Bisa? Oke. Saya buat penjelasan bahwa kalau dalam kalimat positif ya, dalam kalimat aktif, subjek melakukan sesuatu terhadap objek. Kalimat aktifnya, ibu memasak nasi. Sedang dalam kalimat pasif, objek dikenai sesuatu oleh subjek. Objek yang dalam sini ini dalam kalimat aktif dikenakan sesuatu pekerjaan atau dikenai sesuatu oleh si subjek. Contoh tadi, Monita reads a book about Bekantan. Monita membaca sebuah buku tentang Bekantan. Sekarang kalimat pasifnya berubah menjadi a book about Bekantan. Buku tentang Bekantan dibaca oleh Monita. Sudah? Di sini subjeknya melakukan pekerjaan membaca. Apa yang dibaca? Yang dikenai pekerjaan membaca, yang dibaca adalah buku tentang Bekantan. Sekarang dalam kalimat pasif, a book about Bekantan, ya, objek tadi, a book about Bekantan, dia berubah posisi menjadi subjek. Kemudian kita gunakan a book about Bekantan is read, bentuk kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga daripada read, kemudian by Monica. Okay, I think it's enough for today. We will meet again on next meeting. Next week ya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada. Nanti kita periksa secara bersama-sama, tapi tetap dalam kelompok yang sama. Oke.
Salam sehat untuk kita semua. Kita telah sampai pada tahap pasca observasi. Setelah sebelumnya pada hari Senin 14 Oktober saya telah melakukan praobservasi pada Ibu Nela. Saya juga telah melakukan pengamatan langsung terhadap pembelajaran yang dipimpin oleh Ibu Nela. Sekarang mari kita lanjutkan dengan diskusi pasca observasi untuk membahas temuan dan memberikan umpan balik. Selamat pagi Ibu Nela. Selamat pagi. Ya, baik. Ibu Nela, terima kasih atas kesempatan untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Saya ingin mulai dengan menanyakan apa perasaan Ibu Nela setelah kegiatan pembelajaran tadi? Oke, baik Vera. Pertama, kalau tanya tentang perasaan perasaan saya senang sekali karena saya diobservasi oleh teman sejawat saya, teman sekerja saya. Terkait pembelajaran tadi, perasaan saya kurang puas karena anak-anak kurang terlibat, kurang aktif dalam pembelajaran yang tadi saya lakukan. Baik. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dan kompetensi yang Ibu ajarkan tadi? Baik, selamat pagi Bu Vera. Ya. Saya merasa ada beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik, namun tidak sengkali bahwa masih ada juga beberapa hal yang beberapa bagian di mana saya merasakan masih ada siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga masih ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ini. Baik, Ibu. Apa Ibu bisa menjelaskan apa yang membuat Ibu berpikir demikian? Baik, di saat saya meminta siswa berpartisipasi dalam latihan membentuk kalimat passive voice, beberapa dari mereka tampak bingung dan tidak terlalu tertarik untuk terlibat. Saya merasa kendala utamanya adalah para siswa ini belum menguasai bentuk kata kerja ketiga, sehingga mereka kurang antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, terima kasih Ibu sudah membagikan pandangan Ibu. Dari hasil pengamatan saya, memang ada beberapa siswa yang tampak kesulitan saat harus menggunakan kalimat passive voice, terutama seperti yang tadi Ibu jelaskan pada penggunaan bentuk kata kerja ketiga. Nah, jadi saya juga melihat bahwa mereka cenderung pasif ketika diminta untuk berdiskusi. Nah, bagaimana menurut Ibu Nela? Setuju sekali Bu dengan pendapat Ibu tadi. Memang sepertinya mereka memang masih kurang familiar dengan bentuk kata kerja bentuk ketiga, sehingga itu membuat mereka ragu untuk terlibat lebih aktif, dan itu menurut saya adalah salah satu kendala yang perlu segera diatasi. Baik, ya tepat sekali ya Ibu. Kemudian apa rencana Ibu untuk mengatasi hal ini dengan pertemuan berikutnya? Baik, untuk pertemuan berikutnya saya akan lebih fokus memberikan latihan khusus tentang bentuk kata kerja ketiga terlebih dahulu sebelum masuk ke materi passive voice. Dan saya bisa menggunakan metode permainan atau kuis interaktif agar mereka lebih antusias di saat pembelajaran. Saya juga akan membuat tabel bentuk kata kerja regular dan irregular verbs, sehingga itu bisa dapat membantu mereka mengingatkan bentuk-bentuk kata kerja ketiga dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, itu langkah yang sangat baik ya Ibu Nela. Saya yakin dengan memberikan perhatian lebih pada pemahaman untuk bentuk kata kerja ketiga, siswa akan lebih siap dan percaya diri saat menggunakan passive voice. Terima kasih Bu Vera. Saya juga akan memanfaatkan media visual seperti video atau
infografik agar mereka lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Selain itu, saya juga akan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok yang kecil agar mereka bisa leluasa dalam berlatih dan juga mereka bisa saling membantu. Iya Ibu, itu ide yang bagus. Dengan menggunakan media yang bervariasi dan pendekatan kelompok kecil, siswa bisa lebih termotivasi. Apakah ada rekan sejawat yang bisa Ibu ajak berdiskusi untuk membantu menyiapkan materi ini? Ya, dalam hal ini saya memang sering meminta bantuan pada Pak Johan yang pernah menggunakan metode serupa di kelasnya, sehingga saya juga akan meminta masukan darinya sebelum mengaplikasikannya di kelas. Baik sekali Ibu Nela. Saya yakin pendekatan ini akan meningkatkan keterlibatan siswa. Saya juga akan mencatat temuan yang ke dalam form supervisi akademik untuk dokumentasi dan tindak lanjut. Oke, terima kasih Bu Vera. Saya senang mendapat masukan yang membangun ini. Saya akan berusaha memperbaiki pembelajaran saya di pertemuan berikutnya. Baik, sama-sama Ibu Nela. Saya senang bisa membantu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya dan semoga sukses dalam mengimplementasikan. Terima kasih Bu Vera, sampai jumpa. Sampai jumpa.